bahwa ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat itu adalah sebagai hayatul ma'nun, perhiasan yang sangat indah. Hayatul ma'nun, perhiasan yang sangat indah, itulah ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat, tiada lain lagi. Itulah perhiasan yang sangat indah. Maka semalam saya singgung, perhiasan itu kalau kita kalungkan ke leher hewan, nggak ada gunanya. Karena perhiasan ini hanya manusia yang bisa memegang. Kalau kita kalungkan perhiasan berbentuk mutiara di leher hewan, tidak ada gunanya perhiasan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kafa, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli istiqi wal wafa, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tauja haitsu syi'ta fa innaka mansur. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan buat kita. Kita masih diberikan kesempatan, peluang untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sandarkan diri kita kepada Allah agar terus jiwa kita tenang. Kelak jiwa-jiwa yang tenanglah yang akan dipanggil oleh Allah untuk kembali dan masuk kepada golongan hamba-hamba Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhul jannati. Hai jiwa yang tenang, kata Allah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoinya, dan masuklah ke dalam golongan hamba-hamba Allah, dan masuklah ke dalam surga. Jadi jiwa yang gersang itu tidak akan dipanggil oleh Allah. Jiwa yang was-was, jiwa yang tidak tenang tidak akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka jiwa yang tenang? Jiwa yang hatinya selalu berzikir kepada Allah, yang hatinya terus bersambung kepada Rasulullah, yang jiwa raganya, rohaninya mengingat Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi. Senang, susah, kesusahan itu tidak ada baginya ketika dia selalu mengingat kepada Allah. Hantaman dunia, keresahan tentang dunia tiada lagi baginya, karena dia selalu bersandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah.
Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, malam ini kita mengambil bab Hayatul Ma'nun. Teman-teman sekalian, ilmu Hayatul Ma'nun ini rahasia perhiasan yang sangat-sangat indah. Yang keindahannya itu sampai-sampai tidak bisa kita mengatakan, hanya merasakan, karena saking amat sangat indahnya. Sangatlah sulit memang pada hakikatnya di akhir zaman ini, di penghujung zaman, untuk menjelaskan dengan lebih sangat mendalam tentang ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat kepada orang-orang yang mempelajari agamanya hanya kepada tuntunan fikih saja, hanya syariat semata-mata, tanpa memikirkan bagaimana untuk masuk ke dalam hakikat dan ma'rifat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin kita bisa mempertanggungjawabkan amanah janji kita kepada Allah ketika kita hanya sampai mentok sampai johir saja atau syariat saja, tanpa peduli bagaimana kita bisa masuk untuk mengenal diri, ilmu kepada hakikat dan ma'rifat. Itu tidak akan terjadi. Bukan berarti kita mempelajari duduk di ilmu hakikat dan ma'rifat ini meninggalkan syariat. Itu hal yang sangat salah kaprah. Padahal hakikat dari Al-Quran itu adalah nur Allah. Hakikat dari Al-Quran itu adalah nur Allah yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Al-Quran Qadim. Kita hari ini hanya peduli dengan Al-Quran yang kita baca, yang bermushaf, yang tertulis. Tapi bagaimana kita untuk mentajalikan bahwa ayat-ayat yang kita baca itulah sebenarnya adalah nur Allah yang tidak berhuruf dan tidak bersuara? Bagaimana kita bisa merasakan ketika kita membaca ayat Quran dan mendengarkan ayat Quran, menyambung jiwa kita untuk bersama Allah, menuju kepada Allah. Hari ini merindingnya kita hanya sebagai sebatas lagu, cantiknya suara orang yang membaca lagu-lagu Al-Quran, tapi hakikatnya kita nggak dapatkan itu. Nangisnya kita hanya cantiknya suara orang yang membaca Quran. Sedihnya kita, merindingnya kita hanya sebatas suara orang yang membaca. Tetapi tajallinya kita tidak akan dapatkan, karena kita masih terbatas dalam syariat dan syariat saja tanpa masuk ke dalam nur Allah dalam Al-Quran itu yang tidak berhuruf dan tidak bersuara.
Maka teman-teman sekalian, dengan nur itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pengetahuan yang sungguh-sungguh luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hafalan tetaplah sekedar hafalan saja, dan hal yang demikian itu hanya akan tersimpan di dalam otak yang dimensinya sangat-sangat rendah dan tidak akan mampu menjangkau hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan otak kita ini terbatas, hanya tersimpan di kepala ayat-ayat yang kita baca itu. Yang penting hafal, yang penting sholat, yang penting zikir. Kalaulah prinsip kita yang penting, bagaimana dengan sikap anak-anak kita yang 7 tahun, 10 tahun, 5 tahun yang sedang sholat hari ini, yang sudah hafal Quran hari ini? Apa bedanya dengan seekor burung biu yang ketika kita mengucapkan assalamualaikum, biu pun mengucapkan assalamualaikum, tapi biu tidak tahu apa makna assalamualaikum itu, kemana hakikatnya assalamualaikum itu. Apa bedanya seorang anak kecil yang hari ini melaksanakan ibadah sholat, hafal Quran, ketika kita tanya anak-anak kita itu, kemana sholatmu nak? Udah sholat mah? Ya, tapi mereka tidak tahu siapa mereka sembah. Yang penting kata guruku sholat, kata orang tuaku sholat, ya aku sholat. Kalaulah prinsip ini yang selalu kita gunakan, mau sampai kapan kita membereskan jiwa menuju kepada jiwa yang tenang dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa otak itu tidak sampai dan tidak makan mampu menjangkau hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena otak itu adalah baharu sifatnya, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah qadim. Hafalan yang di dalam otak kita ini akan hilang sewaktu-waktu kalau kita tidak mengulangnya. Kita hanya mengejar terus itu, tapi kita tidak berusaha bagaimana kita itu menuju kepada benar-benar kematian dalam untuk menuju mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ya sudah pastilah kalau yang baharu itu tidak akan sama sekali dapat sampai kepada yang qadim. Nggak nyampe otak kita. Kalau kita hari ini hanya belajar dari segala dalil-dalil yang mengharapkan untuk dapat sampai atau pertemuan diri kita kepada Allah dengan segala dalil-dalil yang kita miliki, dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil, kalau nggak ada dalil sesat, bid'ah, ngarang-ngarang. Ketika kita tidak dapat sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah pasti kita akan
sangatlah heran dengan segala ucapan-ucapan dari orang-orang atau insan-insan yang sudah berma'rifatullah. Heran, aneh-aneh kita lihat orang-orang yang sudah berma'rifat itu. Bahkan kita bisa katakan sesat gitu. Karena hati kita tertutup, masih sebatas zohir saja yang kita pedulikan. Kenapa heran? Karena mereka itu mampu menguraikan segalanya dengan lebih mendalam berkenanan agama, kehidupan dunia dan akhirat, alam nyata, alam gaib, berjumpa dengan para malaikat, berjumpa dengan Rasulullah, berjumpa dengan wali-wali Allah, masuk ke neraka, lihat ke surga, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Bagaimana kita nggak heran melihat itu? Itulah ma'rifat. Bagaimana mungkin kita bisa menceritakan keadaan surga yang hanya kita bisa mengkopi dan membaca ulang apa yang diceritakan Al-Quran dan hadis para ulama kita, tapi kita tidak pernah tahu merasakan surga itu. Bagaimana mungkin kita mendakwakan bagaimana rasanya mati tapi kita nggak pernah mati? Bagaimana mungkin kita mendakwakan mengatakan bahwa siksa kubur itu sakit tapi kita nggak pernah masuk ke alam kubur? Rasulullah itu udah ngalami dulu baru ngomong, bersabda. Kalau mau ngikut sunnah Rasulullah, contoh Rasulullah tahu dengar tuh siksa alam kubur. Rasulullah karena tahu, bukan berarti Rasulullah pernah disiksa di kubur, tapi Rasulullah tahu dengar itu dalam kubur, baru makanya Rasulullah ngomong. Kalau kita benar-benar mau ikut sunnah Rasul, begitulah sunnah Rasul, ngalami dulu baru ngomong. Sekarang belum ngalami pun banyak yang ngomong, buat piti, padahal belum dia belum masuk ke situ, tapi udah buat piti. Bahwa aku merasakan begini, aku melihat Tuhan, padahal itu copy paste. Hati-hati itu dengan perkataan-perkataan malaikat, perkataan-perkataan orang hakikat, maaf. Beda dengan kita belajar fikih itu. Belajar fikih itu belajar konsep dulu, yang penting cair, yang penting aku bisa nyampaikan kepada umat, aku hafal dulu nih ayat, hukum-hukumnya ini dari kitab ini. Hakikat nggak bisa begitu, ngalami dulu. Dia bukan nyari referensi dari kitab hal hikam, kitab karangan ini, enggak, dia ngalami dulu, disatukan dengan pengalaman dia, disatukan dengan kitab-kitab yang ada. Banyak juga orang yang sok bermakrifat, seakan-akan pitinya bermakrifat, padahal belum mengalami di dalamnya. Cerita makrifat tapi masih mengumpat, ceritanya makrifat tapi masih sambat. Kalau belum sakit, jangan cerita makrifat hakikat ketuhanan. Kalau belum dimiskinkan Allah, jangan coba-coba cerita makrifat. Kalau belum pernah merasakan antara hidup dan mati dalam menjalankan dunia ini, jangan coba-coba cerita makrifat. Kalau belum susah, jangan coba-coba cerita tentang makrifat. Kalau belum dibully orang, difitnah orang, dicaci maki orang, diludahin orang, jangan coba-coba cerita ma'rifat. Kenapa? Karena ingin mencapai hayatul ma'nun, ilmu yang sangat-sangat indah, keindahan yang mau kita capai, ketenangan jiwa. Kalau belum pernah merasakan titipan Allah itu diambil Allah secara tiba-tiba, jangan coba-coba cerita ma'rifat. Kita masih kehilangan sandal aja ribut, ceritanya ma'rifat. Masih sandal, udah ribut satu kampung. Dan Nabi Muhammad SAW itu pamannya sendiri mau membunuh beliau.
Tenang-tenang saja beliau. Kenapa? Beliau nggak peduli ada Allah. Itulah ma'rifat. Diludahin nama Yahudi, dilempari batu ketika berdakwah, sampai Jibril pun emosi. Kalau kau mau ya Muhammad, ku balikkan gunung ini untuk menghantam mereka, biar mampus mereka semua, kata Jibril. Tapi Nabi Muhammad sabar. Jibril, mereka itu tidak tahu, ada mereka itu kenal aku, mereka tidak akan melakukan itu. Coba kita, kira-kira kalau digituin, lagi dakwah ini, dilempar batu, wah ngamuk-ngamuk kita di panggung dakwah, wah dasar kurang ajar, dasar kau Wahabi, dasar begini-begini, kau tidak menghargai kiai, begitulah ngamuk di panggung. Rasulullah senyum tuh, sampai diludahi kecarian tuh beliau. Mana yang ludahin aku tiap hari? Hari ini nggak ada diludahin. Rasulullah duluan tuh yang datang. Dengan kasih sayang Rasulullah masuk Islam si Yahudi itu. Yahudi ngomong, nggak ada kawanku dulu waktu aku memusuhimu ya Rasulullah. Banyak teman-temanku. Begitu aku sakit satu pun tak ada. Kenapa kau duluan yang, sedangkan aku membencimu, uludahi engkau tiap hari, tapi kau duluan yang datang kepadaku, berkunjung kepadaku ketika aku sakit. Mulai hari ini ya Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena kasih sayang Rasul, Yahudi masuk Islam. Bukan karena kebencian, bukan caci maki, dasar Yahudi kurang ajar, ngeludahin gua, nggak pernah gitu Rasulullah. Ya tanya kita hari inilah yang merasa mengaku-ngaku cinta Rasulullah, ikut sunnah Rasulullah. Jadi ketika kita melihat orang-orang yang bermakrifatullah itu sudah bisa mengunjungi neraka, surga, melihat yang nyata, alam gaib, bertemu dengan Rasulullah, bertemu para wali Allah, para nabi-nabi yang sudah wafat, nabi yang gaib. Dan kita heran, orang yang tidak paham dan akan benci kepada orang yang berilmu hakikat marifat ini, mereka itu akan menganggap semuanya adalah hanya sebuah kebohongan, ngarang, dusta, halu. Itulah perkataan mereka itu. Kenapa? Masih terbatas di dalam penjohiran, hijab. Mereka pasti akan mengumpulkan puluhan bahkan ribuan, ratusan dalil-dalil, mencari delik kesalahan orang-orang bermakrifat, dicarinya delik-deliknya itu. Orang makrifat itu mana bisa ada keluar dari Quran dan hadis? Semuanya merujuk kepada Quran dan hadis. Cuma kadang-kadang bahasanya itu aja yang berbeda dengan Quran, tapi maksudnya itu yang ini ayatnya ini. Mereka akan mengumpulkan ratusan-ratusan dalil untuk membantah segala ucapan golongan ahli ma'rifat, mencari-cari bagaimana deliknya yang salah. Dalil-dalil yang mereka anggap sudah benar, kita anggap sudah benar untuk membantai, menghantam orang-orang yang sudah bermakrifat. Dicari-cari kesalahan, padahal mereka juga itu berdasarkan Quran dan hadis. Coba surat buka Al-Kahf ayat 50, Al-Kahfi ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Qur'an dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.
Allah sudah ngaku itu manusia sifatnya suka membantah itu. Padahal Allah balik mengulang dalam Al-Quran. Khatamallahu ala qulubihim, karena tertutup mata hati mereka. Tertutup, kata Allah, mata hati mereka. Itulah hijab yang akan menghalangi kita untuk menuju kepada Tuhan. Hijab itu yang menghalangi. Tertutup. Kalau kita buta di dunia ini, di akhirat juga kita akan lebih buta, kata Allah. Lebih tersesat lagi. Jadi jangan terlalu jauh kita mikirkan akhirat itu. Walaupun kita memang harus pikirkan bagaimana bahagia di akhirat. Dunia ini yang menentukan. Dunia ini luruslah di akhirat. Di dunia ini kita sudah merasakan surga. Surgalah di akhirat. Nikmatlah itu. Kalau kita bengkok-bengkok di dunia ini terus sampai mati, di akhirat juga bengkok-bengkok. Di dunia ini selalu mikirkan khodam, di akhirat juga nanti kawannya khodam semua. Gantian kita yang jadi khodamnya khodam itu. Dunia ini kan ladang, akhirat gambaran. Bagaimana nanti hasil dari dunia ini, begitulah di akhirat. Jangan terlalu jauh kita berpikir masuk surga. Rasakan dulu surga di dunia ini. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menggambarkan bahwa ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat itu adalah sebagai hayatul ma'nun, perhiasan yang sangat indah. Hayatul ma'nun, perhiasan yang sangat indah, itulah ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat, tiada lain lagi. Itulah perhiasan yang sangat indah. Maka semalam saya singgung, perhiasan itu kalau kita kalungkan ke leher hewan, nggak ada gunanya. Karena perhiasan ini hanya manusia yang bisa memegang. Kalau kita kalungkan perhiasan berbentuk mutiara di leher hewan, tidak ada gunanya perhiasan itu. Tafsirkan sendirilah itu. Karena perhiasan ini hanya bagi orang-orang yang mau saja untuk mempelajari, duduk di ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat. Tapi kepada orang yang anti hakikat, anti ma'rifat, sama saja kita mengalungkan mutiara di leher hewan. Malah kita ini akan digonggongnya nanti. Misal kita taruh mutiara di leher anjing. Anjing itu pasti menggonggong, gonggong gitu. Karena nggak ada gunanya. Malah kita yang dicaci maki. Insya Allah semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang butuh untuk bagaimana mengenal diri dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perhiasan yang sangat indah. Subhanallah. Subhanallah. Kalianlah pemegang hayatul ma'nun, perhiasan yang sangat indah. Dan perhiasan ini bisa diwariskan kepada anak, kepada keluarga, pada istri, pada suami, pada orang tua. Bagikan perhiasan ini. Jangan salah mengalungkan perhiasan mutiara itu. Kita kalungkan di batang pohon, pohon akan diam saja, tidak ada gunanya. Nggak berguna perhiasan mutiara itu di ranting pohon itu. Kita kalungkan di leher kucing, kucing akan meong. Kita kalungkan di leher ular, ular akan mengeluarkan bisah.
Kita kalungkan mutiara itu di leher anjing, anjing itu akan menggonggong. Nggak ada gunanya bagi mereka. Kita kalungkanlah kepada yang mau, ahli. Ahli di sini maksudnya yang mau memang betul-betul mengenal dirinya, mengenal Allah, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Sesungguhnya sebagian ilmu itu, kata baginda Rasulullah, ada yang diumpamakan seperti perhiasan yang indah dan selalu tersimpan, yang tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali para ulama Allah. Ulama di sini maksudnya wali Allah. Yang benar-benar ulama yang dimasukkan dengan hadis ini. Ulama akhirat, ulama yang bisa membawa umatnya, jamaahnya kepada pengenalan diri, pengenalan kepada Allah. Bukan ulama al-amplop bihim, ya, yang dimasukkan dalam hadis Rasulullah ini, yang tidak ada kebencian dalam hatinya. Tidak pernah ada hujatan dalam lisannya, caci maki di mulutnya. Itulah ulama yang disimpan, yang diberikan oleh Allah perhiasan tersebut. Ketika mereka menerangkannya, maka tidak ada yang mengingkari kecuali orang-orang yang biasa lupa. Siapa orang-orang yang biasa lupa? Itu adalah orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah. Itulah najis ringan, mukhafafah. Dalam hakikatnya itu najis ringan. Najis ringan itu adalah penyakit najis lupa. Lupa. Itu ya, lagunya yang nggak laku itu. Lagu siapa itu? Lupa kepada Allah. Ada sebagian ilmu yang tidak diketahui oleh sesiapapun kecuali para ulama Allah, yaitu ulama yang hak dan senantiasa zikir kepada Allah, ulama yang selalu berzikir kepada Allah, ulama yang lisannya tidak pernah menghujat orang lain dan menghujat ulama-ulama lain, mencaci maki ulama lain, tidak ada rasa kebencian. Itulah ulama yang selalu berzikir kepada Allah, ulama yang hak yang dimasukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ulama keluarga Nabi, pewaris para nabi. Ulama yang suka menghujat, mencaci maki orang lain yang ada kebencian, bukan pewaris Nabi dan bukan keluarga Nabi. Walaupun gelarnya ulama, mau LC, mau MA, mau SAG, tapi ada hatinya rasa kebencian, mulutnya suka menghujat ulama lain, kiai lain, dia bukan keluarga para nabi. Ilmu tersebut karena sangat indah laksananya, perhiasan, dan ianya tersimpan rapi. Apa yang tersimpan rapi itu? Itulah ilmu ma'rifat yang di dalamnya terdapat amalan-amalan seperti ilmu lataif dan lain-lainnya. Ilmu lataif ini ilmu dalam diri kita. Coba, mungkin kita masih ingat kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu dengan Nabi Khidir alaihissalam, yang di akhir perjumpaan mereka itu, mereka membangun sebuah rumah untuk anak yatim piatu tanpa meminta upah, demi untuk menjaga harta yang berupa emas. Emas itu yang tersimpan di dalam rumah tersebut. Kalau rumah tersebut itu dibiarkan dengan begitu saja, maka emasnya itu akan dicuri oleh perampok. Maka harta tersebut itu tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat
yang tersangat-sangatlah tinggi akan nilainya. Dan rumah yang dimaksudkan dalam kisah itu adalah ilmu syariat dan ilmu thariqah yang harus tetap dijaga untuk membentenginya agar ianya tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak. Maka saling berkaitan. Islam itu ya ilmu syariat, Islam itu ya thariqat, Islam itu ya hakikat, Islam itu ya ma'rifat. Itulah Yasin. Yasin itulah nama Muhammad. Muhammad dijohirkan, diutus di permukaan bumi itu untuk membawakan supaya kita ingat janji kita kepada Allah. Diingatkan kita dengan ilmu yang 4 itu. Yasin, wahai Sin. Sin itu nama Nabi Muhammad. Maka ada surat Yasin. Yasin itu nama Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Yasin itu adalah habibillah, kekasih Allah. Yasin itu nama Muhammad. Toha, ada surat Toha dalam Al-Quran, nama Muhammad. Jadi Yasin itu diutus di permukaan bumi, dijohirkan oleh Allah. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah itu untuk membawa 4 pilar ini. Kalau 4 pilar ini kita jauh, salah satunya nggak ada pada diri kita nggak sempurna menjadi Islam. Itulah Islam yang kafah, Islam yang secara keseluruhan syariatnya ya dipelajari karena kita masih johir, masih di dunia ini. Bagaimana kita mengenal Allah, benar-benar kita sholat, wudu, istinja dan ibadah yang lain supaya benar-benar kita tahu siapa yang kita sembah, siapa yang kita tuju, lillahi ta'alanya di mana, keikhlasan itu apa. Syariat tidak mempelajari keikhlasan, tasawuflah yang mempelajari keikhlasan itu, kesabaran itu, mengenal Allah itu, membersihkan hati itu di tasawuf. Maka masuklah pelajaran thariqah, berjalan menuju hakikat yang sebenar-benarnya untuk menuju ma'rifatullah. Jadi 4 ini nggak bisa dipisahkan. Lihat tulisan huruf sin, 3 gigi, yang 1 giginya itu besar itu. Gigi pertama itu syariat, gigi kedua itu adalah thariqat, gigi ketiga itu hakikat. Yang besar itu adalah samudra ma'rifat. Paham? Bisa dipahami? Bisa dibayangkan huruf sin? Paham ya? Paham. Nah, dengan demikian teman-teman sekalian, barulah kita sadar bahwa kenapa banyaknya orang-orang di akhir zaman ini yang mungkin termasuk kita yang tidak senang, anti dengan ilmu hakikat, ilmu ma'rifat dan ilmu tasawuf. Karena banyaknya makin di akhir zaman ini makin banyaknya orang-orang yang menyebarkan sampai mengatakan bahwa ilmu tasawuf itu bukan ilmu bagian dari Islam. Ada tuh yang bilang begitu. Kalau kita biarkan ini, sampai kapan kita tuh dapat merasakan keindahan perhiasan yang sangat indah, yaitu dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perlulah kita memberikan motivasi, edukasi kepada diri kita, keluarga kita dan teman-teman kita yang mau untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya mereka kita semangat untuk mencari pembimbing, mendatangi seorang mursyid, mencari mursyid, berdoa kepada Allah supaya Allah hadirkan mursyid untuknya, supaya membimbing untuk mendapatkan perhiasan ini. Ada orang yang di dalam kegelapan tapi nggak sadar kalau dia sedang dalam kegelapan. Kenapa? Mata hatinya dibutakan oleh Allah. Itu hijab. Kebencian saja yang kita pandang untuk melihat orang lain. Hanya kebencian yang kita lihat. Dengan mata kebencian yang selalu melihat orang lain. Selalu kesalahan orang lain yang kita lihat. Taik matanya orang lain yang kita lihat. Upilnya orang lain yang kita lihat. Jigongnya orang lain yang kita lihat, tapi kita tidak bisa melihat taik mata kita sendiri, upil kita sendiri, jigong kita sendiri.
kopok kuping yang kita sendiri kita nggak bisa melihatnya, tambah lagi kegelapan itu. Teman-teman sekalian, maka sebaik-baiknya adalah kita itu mencari guru mursyid yang ahli, yang benar-benar sanadnya jelas, tidak terputus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang arif, yang ikhlas, yang ridho, bukan yang fase baca Quran Al-Fatihah imamnya kalau fase itu cari itu jadikan, enggak begitu. Kita ini kadang-kadang masih memandang johir orang. Nanti kalau kita lihat ada imam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, itu kok katanya wali Allah. Nah itu terus kita menilai itu. Bukan itu yang dilihat oleh Allah. Wali Allah tuh yang bisa jalan di atas air, yang bisa duduk di daun pisang, yang bisa mengobati dari jauh. Wali tuh wali gitu. Dukun pun bisa jalan di atas air. Dukun pun bisa duduk di atas daun pisang. Bukan itu yang dilihat, ukuran-ukuran orang wali itu. Iya, entok pun bisa jalan di atas air. Jangankan dukun, bebek pun bisa jalan di atas air itu. Tengok bebek tuh. Berarti bebek itu wali lah itu. Sun Gokong tuh terbang di atas naik di awan, wali lah tuh Sun Gokong itu. Superman yang bisa terbang, wali lah itu Superman. Yang bisa lihat gaib, wali gitu. Yang punya khodam banyak, wali gitu. Yang punya leluhur, wali gitu. Makanlah khodam tuh banyak-banyak, banggainlah leluhur-leluhur itu. Sampai kapan kita bisa kenal sama Allah kalau itu aja kayak urusin terus. Begitu mati dalam kuburan, buka kata malaikat itu. Jangan tanya aku malaikat, tanya sama khodamku itu. Gitu. Keantem lah kita. Ya Allah, aku nggak bisa menanya dia. Kenapa? Sosoknya banyak ya Allah, dari kepala sampai ujung jari. Gak ada malaikat kayak gitu. Di sampingnya ada harimau ya Allah, gitu. Mana ada malaikat kayak gitu. Ya Allah, saya tidak bisa bertanya kepadanya. Kenapa? Ada Rasulullah ya Allah di sampingnya. Masya Allah. Itu baru. Dah, jangan ditanya. Itu. Ada Rasulullah ya Allah. Ada syafaat Rasulullah. Ada nur dalam di jasadnya, di mayatnya ya Allah. Begitu. Apa dalilnya, Bah? Tanya dalil lagi. Cari di kitab Abah Nurjati halaman 5. Kitabnya di mana adanya? Di Medan. Saya kasih gratis. Begitu sampai kemari, kita ke kafe minum kopi bareng-bareng. Minum kopi kita di kafe. Nanti kalau ada ustadz yang main di kafe, curiga, ustadz kok mainnya kiai, kok mainnya di kafe. Katanya wali kok mainnya di bar. Nah, itu pandangan kita begitu itu. Jadi disangkanya wali ustadz itu mainnya di masjid, wali gitu. Yang pakai sorban yang gamisnya kayak Batman gitu, yang imamannya sampai 15 liang itu wali gitu. Ingat, hati-hati dengan pandangan mata kita.
Jangan nurun seperti lambangnya Dajjal yang mata kanannya sebelah tertutup. Sahabat-sahabatku, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam setiap peristiwa akhir zaman ini yang mewarnai kehidupan kita, seringkali kita tidak mampu ataupun tidak mau menangkap kehadirannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifatnya. Tidak peka, padahal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangatlah terkait erat dengan ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terhampar di atas muka bumi ini. Karena dengan ayat-ayat Allah, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang ingin menunjukkan kemaha-kekuasaannya, kemahabesarannya, agar hamba-hambanya itu senantiasa sadar diri, waspada, berhati-hati di dalam bertindak dan berperilaku. Kenapa? Supaya tidak mengundang turunnya sifat jalilah yang tidak akan dapat dibendung. Ketika engkau sudah berada di jalan yang benar menuju Allah, maka berlarilah. Jika sulit bagimu, maka pelan-pelan larinya. Jika kamu lelah, jalan saja. Jika itu pun tidak mampu, merangkaklah. Namun, jangan pernah berbalik arah atau berhenti. Pahit dalam menuju jalan Allah, susah dalam menuju jalan Allah, tidak enak, sakit, cacian, makian, ditinggal, bahkan diceraikan, ditinggal anak, tiba-tiba harta yang dititipkan Allah tiba-tiba hanyut, hilang, tidak asyik. Jadi tadi dari awal sudah Abah katakan, bukan berarti bahasa ini menakut-nakuti. Ketika kamu sudah di tengah jalan untuk menuju Allah, jangan ada niat berpikir untuk balik arah. Kamu akan rugi dan lebih tersesat lagi. Ketika kamu sudah duduk di lantai langit kedua, dan di situ kamu dihantam cacian, makian, hantu, setan menghampirimu, ludah, batu yang menghantam kepalamu, diceraikan oleh istrimu, oleh suamimu, ditinggal oleh anak-anakmu tiba-tiba, diambil nyawa mereka oleh Allah, hartamu habis, sepeda motormu hilang secara tiba-tiba, uangmu hilang. Jangan kau tuduh Allah itu penyucian, dan jangan kau berpikir untuk berbalik arah. Kau akan tambah susah dan akan tersesat lebih lama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.